Yo, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk pembahasan kita di Bakage Sentai Boom Boom Jer di episode 34. Di episode sebelumnya kita udah melihat teman untuk debut dari final form Boom Boom Jer ya teman, yaitu adalah champion Boom Boom Jer yang debutnya bisa dibilang jadi salah satu debut terbaik ya temannya di era Reiwa Super Sentai saat ini gitu ya. Karena ibaratnya sistem customize-nya itu memang sangat menggiurkan sekali lah teman ya. Bagaimana kekuatannya itu bisa dimanifestasikan ke kekuatan dari Boom Boom Jer itu ya teman ya. Ibaratnya pakai kekuatan mecha lah teman ya, kekuatan mobil-mobil gitulah teman ya. Yang kali ini juga pastinya Genba Bureki sudah kembali lagi. Hore. Akhirnya ya teman ya, dilematika dari si Genba Bureki ini sudah beres ya teman ya. Karena juga pastinya dia sudah mendapatkan kemudinya lagi ya teman ya. Sudah pasti dia akan disambut dengan hangat dari para member Boom Boom Jer ya teman ya. Yang pastinya si Bun Bun juga udah pasti senang lah teman kehadiran si Genba Bureki ini. Dan ya pastinya dia juga minta maaf temannya karena juga udah membuat kerusakan ya, atau suasana itu jadi runyam gitu ya, karena tindakannya yang sangat barbar itu ya temannya. Saat ketemu sama Distress kan auto kayak rampage gitu ya. Yang pastinya dia udah nyaman juga dan udah menyadari dirinya tuh juga tidak tidak se egois itulah temennya, karena juga pastinya masih ada teman, masih ada kemudian bisa ia kendalikan gitu ya. Yang kata si Matrix itu pun dia kan nggak bisa nggak dapat kendali lagi gitu ya kan. Jadi pastinya dia dapat tempat untuk mati ya, sementara kalau Gemba dapat tempat untuk hidup ya, itu bersama teman-temannya gitu ya. Yang kali ini Genba Bureki juga pastinya dapat sambutan ya teman ya. Dan setelah ini juga Sakito ya sempet-sempetnya ya teman ya, itu dalam posisi ini minta bayaran ya teman-teman, tapi ya gitulah teman-teman ya. Dan akhirnya teman kita diperkenalkan untuk Boom Boom Car terbaru yang kali ini akan dibawa ya teman ke tempat kanak-kanak ya teman, karena juga di sini Boom Boom atau champion karir ini akan dipamerkan ke salah satu tempat karnaval anak-anak yang disponsori sama mentornya Taya ya teman, yaitu kan bapak si siapa Koga atau siapa gitu lupa ya. Pokoknya juga ini kan pastinya champion karir ini akan menjadi mecha ultimate-nya lah teman, karena juga pastinya champion karir ini akan bisa diakses untuk seluruh member Boom Boom Jer dan pastinya dalam wujud champion Boom Boom Jer juga gitu ya. Yang kali ini semuanya akan dipastikan berhasil ya teman ya, dan seluruh perangkat dari champion karir ini pun juga berganti juga dengan adanya teknik coupling ya teman ya, atau penyatuan lintasan gitu kan, itu dari Tokyo Jer ya teman ya. Nah jadi ini ada sekitar 2 komponen yang terinspirasi kan ya. Yang pertama ada dari Boom Boom Safari ya kan ya, sama Marine gitu ya kan, karena dari 2 Boom Boom Car ini tuh itu terinspirasi sama engine soulnya Speedor ya teman ya. Saat muncul kan itu kan kayak ada mata animasi atau kayak kesadaran gitulah teman ya. Kesadaran bukan berarti dia tuh bisa ngomong ya teman, tapi bisa merasakan atau kayak bisa bersinergi dengan si orang itulah teman ya. Pastinya Boom Boom Safari maupun Boom Boom Marine itu bisa didapatkan gitu ya. Dan yang uniknya lagi kan pastinya si Ishiro kan ya, kalau Marine kan kan untuk yang hewan-hewan laut kan ya, yang walaupun ada sih kan ya kayak si Gao Blue ya kan ya, tapi kalau untuk yang cewek-cewek pun juga sebenarnya ada loh teman ya, Hurricane Blue, Zuo Shark gitu ya kan. Nah ini Bun Blue ya kan, dia temanya tuh mobil off-road tapi ada unsur marinnya. Ya begitulah teman ya. Ya, jadi intinya si Boom Boom Jer ini tuh sudah rame lah teman ya, sudah terkenal di seluruh dunia bagi anak-anak di sana kan, udah jadi pahlawan sejati lah teman ya, yang kali ini siap dipakai teman untuk meluncur ya teman ya. Dan ini jujur CGI-nya kok bagus ya. Lihat ya teman ya, bagian dari saat penggabungan rel-rel atas setiap gerbongnya itu bagus lah teman ya, kayak clean ya kan ya, jadi kayak nggak ada yang miss gitu ya kan ya. Jadi lihat termnya itu berbaris ya kan ya, jadi kayak misalnya dari itu kan berbaris ya kan, untuk mobil ini malahan mobil utamanya ya kan ya, bawah ya misalnya ada mobil patokarwan, mobil shovel, mobil safari sama mobil klasik gitu ya. Ini yang mobil marine nggak dibawa nih ya kan ya, mungkin
nanti kali ya temennya, soalnya itu kan kayak di belakang gitu ya temennya, bahkan di belakang itu Bun Bun Safari loh temennya, luar biasa ya. Dan juga pastinya mereka juga baru mengetahui kalau Matrix itu sudah dibunuh karena dikasih tahu sama Distress ya temennya, ya kali ini siap juga untuk balas dendam ke Bun Bun Jer gitu ya. Ya ini juga pastinya untuk CGI-nya semakin keren ya temennya. Dan BBG ini pun juga dikasih tahu teman, kalau misalkan untuk lintasan balapan ini kan dari planet ke planet ya teman-teman ya, untuk balapan-balapan ini di seluruh alam semesta gitu ya. Jadi dengan champion car ini pun juga bisa mengangkut mobil ke setiap planet gitu ya kan ya. Jadi ya bisa ke luar angkasa atau in space kali ya teman-teman ya. Jadi King siapa tuh ya King Oger in space. Ya ngomong-ngomong tentang King Oger, nanti kan akan ada itu ya teman-teman ya, apa namanya, kayak director's cut-nya dari King Oger episode 32 dan 33 ya teman ya. Itu pastinya akan ditunggu teman, karena untuk debutnya itu sangat-sangat epic sekali kan ya, 2 episode itu ya. Itu sedikit info aja teman, oke? Sedikit info untuk King Oger in Space yang ibarat tuh sebelum kita menikmati cerita baru dari King Oger kan ya. Jadi kita dikasih director's cut untuk episode spesial kolaborasi dari King Oger di tanggal 27 Oktober ya teman, oke? Itu info singkatnya, oke? Ya, kita lanjut teman, yang pastinya di lintasan BBG ini ada total 12 lintasan ya teman ya, dari setiap planet ke planet, dan katanya dalam waktu bumi itu bisa memakan waktu sampai 1 tahun. Jadi ini bisa dibilang ada teori waktu lagi teman, entah dilatasi waktu. Kalau jujur yang bikin saya kaget di King Oger episode 33 apa 32 dan 33 bahkan 34 itu dikasih tahu kan ya, kalau misalkan mereka itu melewati dilatasi waktu kan ya. Misalnya di sini tuh tahu di King Oger atau ya di dunianya King Oger itu udah sampai 1 hari lah teman ya, atau berapa hari gitu ya. Tapi kalau misalkan di dunianya King Oger itu udah sekitar setengah tahun ya teman ya, 6 bulan ya kan. Jadi kayak ada pembedaan waktu gitulah teman ya. Dan penerbangan besar ini pun juga mengiringi 12 planet di seluruh galaksi gitu ya. Jadi cukup besar, bahkan besar banget gitu ya. Jadi berbeda-beda gitu ya di setiap lintasannya gitu ya. Jadi katanya planetnya itu juga seperti bebatuan, air, petir, dan lain-lainnya gitu ya. Jadi detail dari BBG ini juga cukup baik gitu ya. Jadi ya bahkan juga seperti Bun Bun maupun Biondi itu kan udah pasti udah melewati berbagai macam lintasan gitu kan ya. Bahkan lintasan yang membuat Bun Bun itu juga mau pakai shortcut tapi nggak mau karena mungkin ragu gitu ya. Jadi mereka juga bisa berbalap-balapan ya kan ya, bisa pakai mobil Bun Bun yang cocok untuk setiap tantangan gitu ya. Oke. Dan ini betul-betul wah, gila. Ini entah kenapa debut Mecha doang ya temennya, kayaknya ini lebih oke dari Bun Bun Leon gak sih temennya. Soalnya walaupun Bun Bun Leon yang di episode 22 aja udah oke gitu ya, tapi Champion Career ini tuh udah berasa kayak nonton Transformer campur Mad Max Mad Max Fury Road gitu ya. Gimana enggak temennya, lihat ini kejar-kejarannya itu udah berasa kayak mobil apa Mad Max yang kayak tipe-tipe mobil berat gitu lah temennya, kayak mobil monster gitu ya. Jadi lihat temennya, ini Champion Career dia pun juga sampai berlari-lari gitu ya, sampai dikejar-kejar gitu ya. Ini gila sih temennya. CGI-nya itu dimaksimalkan juga ya temennya, walaupun cuma debut mecha doang ya temennya. Ini berasa kayak mau debut mecha RV Robo ya temennya. Ini kan kayak dikejar-kejar juga ya temennya, di Car Ranger kan gitu ya temennya. Seakan ini kan kayak dikejar-kejar musuh ya kan ya, terus kayak kroco-kroco gitu ya kan, sampai naik juga ke atas Champion Career ini kayaknya. Dan ini ya mungkin agak sedikit gitu ya, kan mereka kan udah naik nih kayaknya, mungkin mereka bisa aja ya temennya ngebaca, kan mereka kan mau ngebaca gitu ya kayaknya, masuk aja gitu ya ke mobil bom car kayaknya, tapi dengan cepat gitu ya. Mereka berempat ini pun siap menghadapi para Nejireta ini gitu ya. Ya ini jujur aja oke banget sih temennya, kayaknya jarang juga temennya bertarung di atas mobil ya kan, terutama Champion Career ini temannya. Bahkan di mode Champion Pemencet ini gitu ya kan, jarang sekali temannya yang ada Super Sentai yang dimana timnya tuh bertempur di atas mobil yang lagi jalan lagi temannya. Gokil sih temannya. Nah ini juga di series kayaknya punya rencana juga temannya untuk menampilkan suatu hal yang tak terduga kayaknya, dimana mencari daftar makhluk akan atau daftar orang-orang yang akan dieksekusi yang telah terpilih di Hashirian itu ya temannya. Jadi pokoknya di sini dimaksimalkan sekali ya teman untuk Champion Pemujar ini, kayak bisa berganti-ganti juga, karena bahkan
ya Mira aja kan dia tuh sebenarnya kan bisa resonansi dengan Marin kan, itu oke juga loh temennya actionnya ya. Dan pastinya untuk kali ini kan actionnya kan udah sampai ke ujung ya kan, ujung tebing gini. Nah ini yang pastinya mereka kan malah nabrak mobilnya itu kan ya, jadi sampai kena ke atas mobil mereka kan, jadi sampai hancur ya temennya. Jujur ini keren banget sih temennya, kayak berasa ya kayak nonton CGI atau ya kayak kartun-kartun Transformer gitulah teman, soalnya kan ini kan sampai kayak ke ujung tebing ini kan ya, jadi betul-betul oke sekali kan ya. Bahkan di sorot tiket ini pun juga oke loh teman ya, sorotan dari champion karir ini gitu ya, gila sih temen ya. Ya kata ini pun juga untung aja gak ada kerusakan parah gitu ya. Yang kali ini pastinya muncullah distress kan ya, dan mengungkapkan suatu hal yang tak terduga, di mana Bun Bun diberikan pernyataan yang mengejutkan kalau misalkan ya dia masuk ke dalam daftar eksekusi gitu ya oleh Hashirian gitu. Nah, kenapa kayak gitu ya kan ya? Soalnya dia ini juga adalah mantan dari Hashirian juga gitu ya. Ya, bisa dibilang juga ini si Bun Bun ini kayak kayak anggota favorit dari bos Waruido Spindo ya temennya. Jadi mendengar hal ini pun juga Biondi yang seketika itu juga auto marah gitu kan ya, karena yang dikiranya itu meninggalkan BBG dan dikiranya udah tewas gitu ya, ternyata aduh ya, fakta yang mengejutkan juga ini harus diterima ya kan ya, karena juga pastinya Bun Bun ini sudah ibaratnya menjadi bagian sebenarnya tuh eksekutif untuk BND, RNB apalagi deh temennya ya. Pokoknya juga untuk dari penyedia atau pekerja dari hasilnya ini yang ibaratnya bisa dieksekusi kapanpun dan dimanapun gitu ya. Dan ya hal ini pun juga membuat Biondi juga kecewa gitu ya, sebagai rekan satu tim gitu ya. Jadi semua ini juga harus katanya juga ini sebagai R&D spesialis atau lah itu mungkin pastinya sebagai traitor ya teman ya. Soalnya juga ya kita juga harus tahu kan ya, kenapa si Bundorio yang di mana tuh udah meninggalkan BBQ, apakah karena depresi kah, apakah karena persaingan ketat atau punya misi rahasia gitu ya, karena katanya kan udah berhubungan dengan Waruido Spindo ya teman ya. Jadi ini udah pasti dari buronan juga ya temennya, atau target eksekusi yang ibaratnya kapanpun akan dilakukan dan kapanpun akan dilaksanakan gitu ya. Jadi ya pastinya Biondi udah sangat kesal ya teman, Taya juga setidaknya tahu gitu ya kan ya. Cuman karena ibaratnya baru tahu tentang Waruido Spindo kan, ini ibaratnya harus ditelaah lagi gitu ya, karena pastinya Bun Bun gitu kan sudah berusaha juga gitu ya untuk menutupi itu, karena takutnya mereka juga seperti ya cuman terima aja nih kini pekerjaannya, karena mereka juga belum tahu gitu ya kalau misalkan mentornya ini juga ada hubungan dengan Hashirian ya, ada hubungan dengan organisasi dari itu ya. Ini mungkin nggak seperti Zaram ya di Tokyo Rokugo gitu ya, nggak seperti kayak misalnya Bun Bun kan itu ada wujud monsternya, mungkin nggak kayak gitu mungkin ya, atau mungkin akan kejadian mungkin ya, dimana Bun Bun punya wujud monster atau bisa terkendali kan ya, bisa lawan Bun Bun sendiri mungkin ya, kapanpun ya kan. Mungkin para member Bumcer akan ngadapin Bun Bun sendiri kan, atau ngadapin Biondi ya kan ya, dimana mentor mereka sendiri akan dihadapi gitu ya. Nah itu kayaknya akan terjadi deh temennya, aduh kapan ya. Ya semoga aja eksekusinya bagus ya teman-teman ya, yang saya harapkan juga gitu ya teman-teman ya. Kali ini ya pastinya Biondi sudah sangat kecewa sekali teman-teman ya, karena dengan pendapat dan juga faktanya kali ini gitu ya, dan ibaratnya semuanya pun juga menganggapnya terlalu ya gitu itu aja kayaknya, nggak terlalu serius gitu ya. Jadi Biondi pun juga ya memutus kontrak gitu ya, udah putus kerja gitu ya, karena udah menerima fakta yang sangat tidak baik ini gitu ya. Dan untung aja di sini mereka juga siap langsung putar balik ya teman ya, dan kali ini siap menghadapi hasil kru baju ini teman ya. Yang kali ini ya singkatnya di sini pertempurannya juga langsung dieksekusi teman ya, dengan hadirnya
serangan baru. Ini serangannya kayak ya diangkut, kayaknya ini karirnya ditarik ke atas ya, kayak main main kuda-kudaan ya temennya, jadi kayak naik ke atas gitu kan, jadi kayak ayo maju Fortress apa karir Fortress entahlah namanya apa gitu ya. Yang kali ini juga pasti langsung ditabrak aja gitu ya. Ya pastinya untuk si Pak Noda atau siapa gitu ya, itu dia memanggil direktur Tokoyari kayaknya, mungkin memberitahukan tentang apa ya, rahasia juga kan tentang Bun Bun. Kayaknya ini si bapak ini tahu juga deh tentang anggota Bun Bun ini kayaknya, maksudnya Bun Bun sebagai Hashira itu dia tahu deh itu ya. Soalnya kan dia kan bisa tahu tentang Cannonball, bisa tahu juga tentang Disgrace kayaknya. Soalnya kan dari segala macam itu kan pasti dia tahu juga kayaknya untuk satu orang juga yang dari mantan Hashirian itu ya teman ya. Jadi pastinya di sini juga kita berikan juga untuk markas dari bos Waruido Spindo ya kan ya. Jadi ini sangat mewah sekali kayaknya, luxury kayaknya, penuh dengan makanan mewah gitu ya. Dan memang boleh bilang juga ini topinya tuh udah kayak topi MJ ya teman, tahu lah siapa ya, MJ gitu ya. Yang kali ini juga ternyata ada pengawalnya teman, gimana untuk Algojura lah temannya, untuk eksekutor untuk Bundorio ini kan. Jadi pastinya dicari deh mana nih Bundorio gitu ya. Yang kali ini juga ternyata sarannya tuh juga bisa kayak apa ya, meluluh lantakkan untuk si robot ini kan ya, jadi bisa langsung rontok deh ya semuanya gitu ya. Dan untuk next episode pastinya Bundorio akan menamatkan si Bundi ya teman ya, dan siap memberitahukan semuanya tentang dirinya ya kan ya, yang pastinya ada misi rahasia kan dari Waruido Spindo dan semacamnya gitu ya. Dan siap teman untuk debut Ultimate Mecha dari Bun Bum Jar, yaitu adalah Robo Champion Bun Bum Jar. Oh my god, ini adalah Ultimate Mecha atau Final Gatai-nya ya teman ya, Final Gatai di Buncer yang siap debut di bulan ya kan, dan juga pastinya siap debut di episode 35 ya teman ya. Dan sedikit fakta aja teman ya, ini kalau di era Heisei ini cukup sering ya teman, dimana untuk Final Gatai-nya tuh di episode 35 ya teman ya. Banyak ya teman, misalnya kalau kemarin itu ada di serial Real Soldier ya kan, paling baru tuh Real Soldier, terus ada si Zyuohger, Shin Kenjer gitu ya, apalagi kayak Go Onjer karena itu rata-rata episode 35 semua kayaknya, nanti lah ya kita coba buat bahasan juga tentang episode yang paling sering dipakai ya, rata-rata episode 35, 29 gitu ya, 31, 32 tuh ya, itu paling banyak ya temennya. Soalnya itu kan dimana episode 30-an itu sama kayak Kamen Rider lah temennya, dimana Kamen Rider pun juga jarang sekali kayaknya, bahkan nggak ada kayaknya misalnya debut final form di episode 35 kayaknya. Bahkan di Super Sentai ini pun juga paling banyak di episode 35 kayaknya. Itu yang bikin terbaliknya gitu ya kayaknya. Jadi cukup menarik kayaknya. Jadi siap menghadapi Disgrace di bulan ya teman ya. Oke. Ini teman membahas kita episode kali ini, dan pastinya blog untuk hari ini adalah episode 34 ini adalah episode yang sangat menarik untuk diproduksi untuk tim produksi ya teman ya. Semua orang sangat bersemangat untuk melakukan episode ini, bahkan selama penulisan storyboardnya saudara Butseda adalah orang yang menyarankan agar si Kurobachi yang main gitar itu ya kan, itu ada unsur api-apinya kan, jadi gitar listrik tapi ada apinya gitu ya. Cukup mengherankan gitu ya. Nah, untuk episode 35 akan menjadi last episode untuk lab ketiga dari Bundorio ya kan ya, dan juga akan membuka rahasia dari apa ya, Bundorio ini kan, atau rahasia besar kan dari Distress ini kan ya. Sebagai kapten dari rekonstruksi kan ya, Distress akan membuka informasi dan menjadi musuh yang sangat tangguh gitu ya. Dan juga ada satu rumor lagi temennya, ini berhubungan dengan Sentai terbaru di tahun 2025 kan ya, dimana untuk trademarknya itu akan muncul di Halloween ya kan, tepatnya di tanggal 30 Oktober ya kan nanti ya teman ya. Yang pastinya mungkin setelah debut Bundorio Robo Champion ini libur dulu ya kan ya, biasalah kan ya, ada maraton lah atau apapun itu kan ya. Jadi saya udah tahu kan bagaimana teknik misalnya episode 35 atau GAF episode 9 libur dulu, baru episode 10 dan 36 tayang minggu depan gitu ya kan ya. Atau ya pastinya ada kejutan lagi kan ya untuk next episode gitu ya. Menarik banget ya teman ya. Ya, pastinya untuk episode kali ini, dan untuk finish dari champion Bundorio ini kan pastinya 4 orang anggota Bundorio kan itu menekan tombol ya kan ya, atau menekan emblem yang ada di jaketnya kan ya, itu menyebabkan mereka saling membantu dan terus melaju kan. Dan itu yang hanya terjadi di Super Sentai, dan bahkan ini pertama kalinya kan ya, ini upgrade formnya juga jaket ya, karena finishnya juga kayak dipencet doang kan ya, atau tepuk gitu ya. Nah, Kinlord itu kan udah diperkirakan akan bergabung di episode 34 ya temennya, yang pastinya awalnya tuh dia tuh bergabung hanya sebagai bagian untuk balapan aja kan ya.
Dan episode 7 ya kayaknya pada saat dia tuh ragu kan ya, dan dia tuh nggak mau pakai kekuatan Bomberger karena dia tuh udah nyaman sebagai penyedia gitu kan ya. Itu dia berpikir dia bisa menggunakan tim ini untuk membalas dendamnya gitu ya, dan siap bertarung sebagai Bomberger dan bisa seperti keluarga sendiri lah teman-teman ya. Ya, untuk Kuromachi yang main gitar ini pun juga kan mirip apa ya, kayak apa, Matt 00X kan ya. Itu di toynya bilang sendiri loh temen ya, Matt 00X bukan Matrix atau Mad Max lah temen ya. Dan pastinya untuk tentang Bundorio sebagai ex Hasirian itu juga pastinya udah di ini ya, udah di decide ya kan ya. Itu sebelum seriesnya udah tayang loh teman. Berarti sebelum seriesnya tayang itu udah dikasih tahu kan ya, misalkan Bundorio ini itu ya ex Hasirian kan ya. Jadi pastinya Bundorio itu juga bisa mengetahui sang sister itu di episode pertama kan ya, dan Taya dan Ichiropo juga udah mengetahui tentang dia itu sebagai Hashirian itu ya teman ya. Nah pastinya untuk Warrior Spindo ini tuh banyak si Toynya pun juga bilang langsung loh teman, kalau misalkan dia tuh King of Hashirian bukan King of Pop. Tahu kan maksudnya kemana teman ya, King of Pop yang mana tuh gitu ya. Nah Warrior Spindo ini juga disuarakan oleh Yusa Koji ya teman ya. Sebelumnya dia juga pernah menjadi Blue Imagine di Kamen Rider Oh kan, jadi road form, dan juga yang menjadi bagian regular gitu ya. Dan kalau desain tactical itu dia di Machi Ranger kan ya, salah satu monster yang terkuat juga gitu ya, yang satu waktu debutnya Machi Legend gitu ya. Nah episode berikutnya akan ada backstory dari Bundorio dan juga debut dari Bone Bomber Robot Champion gitu ya. Cukup banyak ya teman, jadi twistnya juga ya bagus lah teman ya, untuk memberitahukan tentang rahasia yang cukup mengejutkan ya kan tentang Bundorio ini ya. Oke teman, di pembahas kita untuk episode 34 ini teman, pastinya twistnya juga mantep ya teman ya, bagaimana tentang Bundorio. Dan untuk next episode akan debut Bomberger Robot Champion nih teman ya, sangat seru nih. Oke, goodbye.